pagi teman-teman mahasiswa. Kita jumpa lagi di perkuliahan studi kelayakan bisnis. Kali ini kita akan membahas bab yang kelima, aspek sumber daya manusia. Di pembahasan kali ini kita akan membahas 4 subbahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan sumber daya manusia, sistem perencanaan sumber daya manusia, kemudian menghitung kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan beban kerja, dan kemudian kita akan menilai kinerja pegawai atau karyawan. Kita masuk ke yang pertama, subbahasan yang pertama, konsep dasar perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini sebelum kita maju lebih jauh, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Untuk perencanaan sendiri, pengertiannya adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Sementara, pengertian dari perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Atau perencanaan sumber daya manusia ini juga bisa diartikan sebagai perencanaan strategis untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kualitas yang optimal guna mencapai tujuan perusahaan. Di sini ada prinsip perencanaan sumber daya manusia, ada 6. Yang pertama, mengintegrasikan perencanaan sumber daya manusia dengan strategi divisi lainnya yang sesuai dengan strategi perusahaan. Kemudian, memberikan kepemimpinan yang menekankan pentingnya pengembangan perusahaan dengan melibatkan seluruh divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, mendirikan unit pusat perencanaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab kepada manajemen senior. Kemudian yang keempat, mendefinisikan jangka waktu perencanaan. Yang kelima, menentukan ruang lingkup dan rincian tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, mendasarkan perencanaan sumber daya manusia pada informasi yang paling komprehensif dan akurat. Kemudian ada tujuan perencanaan sumber daya manusia, ada 6 juga. Yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Kemudian menjamin ketersediaan tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan. Kemudian yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Dan yang keenam, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, kemudian pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Tujuan khusus dari perencanaan sumber daya manusia ini ada 5. Dia menyeimbangkan antara biaya penempatan dan pemanfaatan karyawan. Kemudian menentukan kebutuhan rekrutmen, menentukan kebutuhan pelatihan, mengembangkan manajemen, dan menciptakan hubungan karyawan dalam suatu industri. Yang keempat, ada model perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada 4 model. Model pertama yaitu sistem perencanaan sumber daya manusia. Dia terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, tujuan sumber daya manusia, kemudian perencanaan organisasi, kemudian pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, ada socio-economist battle. Model ini digunakan untuk mempelajari karakteristik kekuatan kerja, dan model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja dengan area geografis yang besar. Kemudian yang ketiga, ada model perencanaan sumber daya manusia dari Vetter. Model ini digunakan untuk kebutuhan peramalan dan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, ada model sistem perencanaan sumber daya manusia dari Wen Casio. Nah, model ini hanya ada integrasi antara perencanaan strategi, taktik bisnis, dan pasar tenaga kerja. Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan SDM yang efektif, di sini Manzini menyatakan ada 3 tipe perencanaan yang saling berkaitan dan merupakan satu kekuatan sistem perencanaan tunggal.
Yang pertama ada strategic planning untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. Kemudian ada operational planning untuk menunjukkan permintaan terhadap sumber daya manusia. Dan ada human resources planning yang memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang mengembangkan program pengembangan dan kebijakan SDM. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, ada internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu yaitu berbagai kendala yang dia berasal dari dalam organisasi. Contohnya misalkan anggaran, kemudian estimasi produk dan penjualan, ada usaha atau kegiatan baru. Untuk faktor eksternal itu berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya itu berada di luar tanggung jawab serta kemampuan perusahaan untuk mengendalikan. Misalkan faktor teknologi, sosial budaya, kemudian faktor politik dan ekonomi. Kita masuk ke subbab kedua, sistem perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini komponen sistem perencanaan sumber daya manusia, kita mulai dari tujuannya. Tujuan dari sistem perencanaan sumber daya manusia ini, perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses yang memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi dia itu tujuannya itu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk digunakan perusahaan di masa yang akan datang. Perencanaan organisasi dilakukan untuk mengadakan perubahan positif bagi perkembangan organisasi. Nah, di sini ada variabel yang penting dan berpengaruh dalam aktivitas perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada peramalan bisnis, kemudian perluasan pengembangan usaha, perancangan dan pengubahan struktur, falsafah manajemen, peranan pemerintah, produk dan kemampuan manusia. Kemudian ada pengauditan sumber daya manusia. Proses ini merupakan intensif penyelidikan, penganalisisan, dan pembandingan informasi yang ada dengan norma standar yang berlaku yang berkaitan dengan karyawan. Jadi dianalisis dari perilaku karyawan itu, kemudian nanti dibandingkan dengan norma-norma standar yang berlaku di suatu perusahaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengauditan sumber daya manusia adalah kualitas kerja, kemudian penentuan kualitas, daftar kemampuan atau skill, turnover kerja atau perputaran kerja. Kemudian yang kelima, perubahan secara internal untuk mempromosikan jabatan, penurunan jabatan atau transfer jabatan. Nah, di sini poin yang keempat selanjutnya yaitu peramalan sumber daya manusia. Peramalan sumber daya manusia ini ditujukan untuk masa depan atau masa yang akan datang, dan titik beratnya adalah perubahan eksternal organisasi dan meramalkan sumber daya manusia, memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. Sistem kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu penyusunan formasi sumber daya manusia atau penyusunan anggaran tenaga kerja ya. Di sini artinya adalah kegiatan memadukan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi di-matchkan seperti itu. Dalam penyusunan formasi, dasar-dasar yang perlu diperhatikan yaitu dasar penyusunan formasi seperti jenis pekerjaannya akan seperti apa, kemudian sifat pekerjaannya apa, kemudian perkiraan beban kerjanya seperti apa, perkiraan kapasitas pegawainya itu juga berapa. Kemudian yang kedua, sistem penyusunan formasi bisa menggunakan sistem sama atau sistem ruang lingkup. Kalau yang sistem sama itu menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Kalau yang sistem ruang lingkup itu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan.
Untuk yang ketiga, analisis kebutuhan tenaga kerja, yaitu proses analisis logis dan teratur untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Kemudian setelah menganalisis ada anggaran belanja pegawai. Nah, itu nanti menyusun dan menyesuaikan anggaran belanja pegawai itu dengan kemampuan perusahaan. Jadi yang namanya karyawan kan pasti kerja di gaji gitu ya. Nah, itu nanti akan dianggarkan di anggaran belanja pegawai pada perusahaan. Kemudian ada penyusunan tenaga kerja. Nah, penyusunan tenaga kerja ini ditujukan untuk mengisi formasi pegawai. Kemudian ada implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa teknik perencanaan sumber daya manusia yang diimplementasi dalam proses rekrutmen dan perencanaan karir. Yang pertama, rekrutmen identifikasi, kemudian perencanaan karir, kemudian evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Beberapa hal yang dianalisis dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, jenis pekerjaan, waktu dan tenaga pelaksana, kemudian jadwal kegiatan kerja, yang ketiga, biaya pembangunan sistem baru. Kita masuk poin subbahasan ketiga, menghitung kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan beban kerja. Nah, pentingnya menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mendapatkan dan mempertahankan jumlah dan mutu karyawan, mengidentifikasi tuntutan keterampilan dan mutu karyawan, menghadapi kelebihan atau kekurangan karyawan, mengembangkan tatanan kerja yang fleksibel, dan meningkatkan pemanfaatan karyawan. Metode untuk menghitung kebutuhan sumber dayanya yang digunakan yaitu analisis beban kerja. Beban kerja sendiri adalah frekuensi rata-rata tiap jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Metode beban kerja ini adalah teknik yang paling akurat dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek. Karena langsung bisa langsung bisa dihitung seperti itu. Kemudian penyusunan dan penghitungan kebutuhan sumber daya manusia, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menetapkan unit kerja berdasarkan kategori tenaganya. Yang kedua, menetapkan waktu kerja yang tersedia selama 1 tahun, menyusun standar beban kerjanya, menyusun standar kelonggarannya. Jadi misalkan ada miss sedikit atau jadi nggak terlalu ketat, jadi dia tetap ada standar kelonggarannya sendiri. Kemudian yang kelima, menyusun kebutuhan tenaga per unit kerja. Kita masuk poin keempat, subbahasan keempat, yaitu ke penilaian kinerja pegawai. Setelah pegawai tadi dipilih, kemudian direncanakan dipilih, kemudian masuk bekerja. Nah, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian kinerja pegawai. Nah, di sini konsep penilaian kinerja yaitu kita masuk ke pengertiannya dulu. Penilaian kinerja adalah mengukur, menilai, mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk dengan tingkat ketidakhadiran. Jadi dia menilai sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, kemudian perilaku, terus hasil kerjanya, kemudian juga tingkat kehadirannya, seperti itu. Nah, si Siswanto Sastro Hadiwiryo ini memandang bahwa penilaian kinerja itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk menilai kinerja tenaga kerja terhadap deskripsi jabatan. Jadi penilaian kinerja ini nanti si karyawan ini akan dinilai bandingannya itu dengan kemampuan dia menyelesaikan suatu pekerjaan yang sudah dibebankan ke dia sesuai dengan deskripsi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Tujuan dari penilaian kinerja ini ada 2 tujuan yang berorientasi pada masa lalu dan masa depan. Untuk yang tujuan yang berorientasi masa lalu ini
bisa mengendalikan perilaku karyawan mengenai cara memberikan imbalan, hukuman, dan ancaman. Kemudian bisa mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji. Kemudian menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Jadi setelah penilaian kinerja ini atau evaluasi, perusahaan jadi tahu nih, orang ini memang tepat di taruh di bagian A misalkan, atau ternyata orang ini nggak tepat nih di bagian A, dia tepatnya tuh di bagian misalkan B, seperti itu. Jadi bahan evaluasi ini akan bisa menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan yang tepat juga. Kemudian tujuan yang berorientasi pada masa depan ada membantu setiap karyawan agar semakin mengerti tentang peran dan fungsinya. Kemudian menjadi cara dalam membantu karyawan mengetahui kekuatan diri sendiri yang dikaitkan dengan peran dan fungsi dalam perusahaan. Kemudian menambah adanya kebersamaan antara tiap karyawan dengan manajemen sehingga karyawan merasa termotivasi. Kemudian yang keempat, menjadi cara memberikan peluang bagi karyawan untuk mengevaluasi diri serta menetapkan sasaran pribadi. Yang kelima, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan dengan jenjang yang lebih tinggi atau promosi gitu ya, dengan peningkatan perilaku dan kualitas diri. Kemudian membantu dalam berbagai keputusan sumber daya manusia dengan memberikan data setiap karyawan secara berkala. Kegunaan penilaian kerja ini ada 4. Yang pertama, mengetahui pengembangan yang meliputi identifikasi kebutuhan, kemudian umpan balik kinerja, menentukan transfer dan penugasan, dan identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Yang kedua, untuk pengambilan keputusan administratif yang meliputi keputusan penentuan gaji, kemudian promosi, kemudian mempertahankan atau menghentikan karyawan, kemudian pengakuan kinerja karyawan, dan pemutusan hubungan kerja. Keperluan perubahan yang meliputi perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan pelatihan, kemudian evaluasi pencapaian tujuan perusahaan, kemudian informasi untuk identifikasi tujuan, evaluasi sistem SDM, dan penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan. Yang keempat, penilaian kinerja ini berguna untuk dokumentasi yang meliputi kriteria untuk validasi penelitian, dokumentasi keputusan tentang SDM, dan membantu untuk memenuhi persyaratan umum perusahaan. Metode penilaian kerjanya ini, penilaian kerja yang berorientasi pada masa lalu bisa menggunakan teknik penelitian. Yang pertama, skala peringkat, kemudian ada daftar pertanyaan atau checklist, ada metode catatan prestasi, kemudian skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku atau behaviorally anchored rating scale. Yang kelima, pendekatan evaluasi komparatif. Di sini penilaian ini kayak skala kemudian daftar pertanyaan itu bisa dilakukan karena ini kan berorientasi pada masa lalu, jadi sudah ada datanya seperti itu. Kemudian bagaimana untuk penilaian yang berorientasi masa depan? Di sini ada penilaian diri sendiri atau self appraisal, kemudian ada manajemen berdasarkan sasaran, penilaian secara psikologis, dan pusat penilaian atau ada assessment center. Jadi ini penilaian ini dia itu fokusnya ke kemampuan seseorang atau karyawan itu di masa penilaian kemampuan si karyawan di masa depan, seperti itu. Kemudian ada strategi penilaian kerja yang efektif. Nah, penilaian kerja ini akan efektif jika dalam penilaian kerja ini memperhatikan dan memprioritaskan 2 hal di bawah ini. Yang pertama, kriteria pengukuran kinerja ini memenuhi objektivitas. Jadi pada saat menilai, si manajer ini harus objektif. Kemudian proses penilaian kinerja ini mempertahankan nilai objektivitas. Jadi harus objektif dan dia harus mampu mempertahankan nilai objektivitas dari penilaian kinerja ini. Kemudian prosesnya, menurut Marriott, dia menyatakan bahwa program penilaian kinerja itu ada 4 tahap, yaitu pertama penentuan sasarannya, kemudian penentuan standar kinerja. Nah, sistem penilaian kinerja itu harus mempunyai standar yang menunjukkan perilaku kerja yang sedang dinilai. Dia memiliki ukuran yang dapat dipercaya,
kemudian praktis dan mudah untuk digunakan dan dipahami. Terus proses yang ketiga yaitu penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Metode yang akan dipakai akan seperti apa, kemudian setelah metodenya itu dipilih, baru dilaksanakan penilaian kinerja. Nah, setelah dilaksanakan penilaian kinerja itu, proses selanjutnya adalah evaluasi penilaian. Pada proses penilaian ini harus memperhatikan yang pertama, tujuan penilaian harus ditetapkan sebagai acuan program penilaian. Kemudian instrumen penilaian seperti teknik yang digunakan dan kualitas instrumen itu harus ditetapkan juga. Kemudian standar penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Jadi jangan menilai dulu baru standarnya belakangan. Kemudian harus jelas juga siapa yang menilai, siapa yang dinilai, kemudian kapan waktu penilaiannya, dan ada pelatihan bagi penilainya. Jadi hal ini mengantisipasi agar tidak terjadi misalkan si penilainya si A, ternyata dia kurang paham nih bagaimana cara menilai misalkan divisi A seperti itu. Jadi agar penilaiannya itu tidak bias, maka harus diberi pelatihan dulu bagi si penilai agar dia benar-benar tahu dan bisa menilai divisi A secara objektif. Kemudian yang ke-8 yaitu ada feedback. Untuk model penilaian kinerja karyawan, di sini ada pihak-pihak yang melakukan penilaian kinerja. Ada penilai informal dan penilai formal. Kalau penilai informal itu yang tidak secara formal ditunjuk oleh perusahaan, mungkin dari masyarakat seperti itu. Kemudian untuk penilai formal itu penilai yang secara formal atau tugasnya memang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan penilaian kinerja. Misalkan tim penilai kinerja seperti itu ya, dia khusus dibentuk oleh perusahaan atau diadakan oleh perusahaan untuk melakukan tugasnya menilai kinerja karyawan. Syarat penilai kinerja karyawan ini menurut Suwatno ada 7. Yang pertama, harus jujur, adil, objektif. Dia berpengetahuan mendalam mengenai unsur yang akan dinilai. Kemudian penilaian ini didasarkan atas benar atau salah. Jadi bukan suka atau nggak suka gitu. Kadang kan subjektivitas itu kan muncul ya, kayak aku nggak suka nih sama dia. Nah, apapun yang akan dilakukan di mataku akan salah seperti itu. Nah, itu harus dihilangkan pada saat melakukan penilaian kinerja karyawan. Jadi harus benar-benar objektif. Penilaiannya itu yang dilakukan karyawan ini misalkan meskipun aku nggak suka, tapi dia melakukan misalkan dia jujur nih, berarti apa yang dilakukan karyawan ini benar. Nah, harus dilaporkan adalah benar, bukan karena aku nggak suka jadi dia salah aja gitu. Kemudian yang ketiga, mengetahui secara jelas uraian pekerjaan setiap karyawan yang akan dinilai. Jadi benar-benar tahu tugas-tugas dari karyawan. Kemudian dia mempunyai kewenangan formal, jadi ditunjuk oleh si perusahaan untuk menilai. Kemudian beragama. Nah, di sini penting karena agar penilaiannya itu jujur dan adil. Kemudian memiliki tingkat intelijensi yang tinggi dan mempunyai pengetahuan luas dan mampu berpikir secara analitis. Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja itu ada 7 menurut Sedar Mayanti. Yang pertama, prestasi kerja, tanggung jawab kerja, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif, dan kepemimpinan. Di sini ada tantangan dan hambatan dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada kesalahan penilaian. Kesalahan penilaian ini dibagi menjadi 5. Ada halo effect, yaitu penyimpangan yang terjadi. Halo effect, penyimpangan yang terjadi karena pendapat subjektif penilai mempengaruhi penilaian. Jadi yang seperti saya bilang tadi, misalkan saya nggak suka nih sama si A, apapun yang dilakukan dia di mata saya akan terlihat salah seperti itu. Kemudian ada the error of central tendency.
penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik pada karyawan. Jadi semisalkan saya menilai, aku nggak suka nih ngasih nilai jelek, jadi semua aku nilai baik. Atau mungkin bagi penilai yang killer gitu ya, misalkan aku nggak suka nih ngasih nilai yang baik-baik, nanti mereka nggak maju-maju gitu, yaudah aku nilai jelek semua, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada the leniency and strictness biases, yaitu penilaian terlalu lunak atau keras sehingga cenderung dia memberikan nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ini juga kurang objektif ya, karena misalkan pemberian penilaian yang ngasih nilai itu misalkan nggak terlalu ini ya, kalau terlalu nilainya terlalu tinggi, terlalu baik, aku nggak suka nih ngasih nilai terlalu bagus. Jadi kayak dipilihnya yang tengah-tengah aja gitu. Jadi itu dapat menunjukkan bias penilaian yang seharusnya baik. Seharusnya misalkan nilainya 4 atau 5 gitu ya, bagus gitu ya, kinerjanya bagus, tapi karena dia tidak suka atau terlalu lunak dalam memberikan nilai, jadi nilainya kebagusan kalau 4, dikasih nilai mungkin yang tengah-tengah ya, biasanya 3 kayak gitu. Terus yang keempat ada personal prejudice, yaitu penilaian didasarkan pada prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat, misalkan suku, jenis kelamin, atau marga gitu ya. Misalkan kayak si penilaiannya orang Jawa, dia nggak suka sama si karyawan A karena dia bukan orang Jawa, seperti itu. Jadi penilaiannya itu subjektif dan dia berdasarkan prasangka ketidaksukaannya itu. Yang kelima ada the recency effect, yaitu mendasarkan penelitian pada perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Misalkan nih selama 1 tahun dia kerjanya bagus gitu ya, tapi mungkin sekitar 2 bulan ini kerjanya menurun, kinerjanya tuh menurun, mendekati penilaian kinerjanya menurun. Nah, si penilai ini hanya menilai pada 2 bulan terakhir saja gitu. Jadi 10 bulan yang kemarin itu tidak dinilai gitu. Jadi ini juga dapat membuat penilaian itu jadi bias gitu ya. Untuk yang selanjutnya ada ketidakpastian penilai. Nah, penilai tidak dipersiapkan untuk melakukan penilaian, sehingga mengakibatkan penilai kurang percaya diri karena dia tidak memahami elemen sistem penilaian. Kemudian keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan dan pegawai yang dinilai. Kemudian kekurangan waktu untuk melakukan penilaian karena kesibukan penilai. Jadi si penilai itu juga harus dipersiapkan agar dia merasa siap untuk menilai dan mengetahui mendalami aspek-aspek yang akan dinilai, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan aspek sumber daya manusia kali ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.